Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Begini bunyinya. Konfigurasi elektron X2- dari suatu ion unsur 16X adalah. Oke, coba kita selesaikan bersama-sama. Masih ingat atau masih lupa nih cara mengkonfigurasikan elektron? Oke, kalau masih lupa, diingatkan kembali. Nah, ini dia. Elektron itu akan masuk ke dalam orbital yang lebih rendah menuju orbital yang lebih tinggi tingkat energinya. Jadi nanti dari 1s dia akan masuk ke 2s, ke 2p, kemudian ke 3s, ke 3p, kemudian ke 4s dan seterusnya. Oke, sudah ingat lagi ya? Oke, gimana nih? Unsurnya adalah unsur 16x. Kita konfigurasikan bersama-sama ya. 16x. Oke. Tadi dari orbital 1s 2 berisi 2 elektron, kemudian 2s2, 2p 6. Kita intip dulu sudah berapa elektron? 2, 4, 10 kurang 6 lagi. 6 elektron nanti akan masuk ke 3s2. 4 buah elektron lagi nanti akan masuk ke 3p4. Oke, belum selesai. Di sini yang ditanyakan adalah konfigurasi untuk elektron ion X2-. X2-, coba masih ingat apa masih lupa tuh? 2- itu artinya apa ya? 2- itu artinya ada 2 buah elektron yang masuk. Masuk ke mana elektronnya? Elektronnya akan masuk ke orbital yang paling tinggi tingkat energinya. Dalam hal ini masuk ke 3p4 sebanyak 2 buah elektron. Sehingga nanti konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p. Ingat, di 3p nanti ada 2 elektron yang masuk, asalnya 4, kemudian masuk 2 jadi iya betul 6. Mana jawabannya ya? Oh, ini dia yang C. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Pertanyaannya, letak unsur X dengan nomor atom 26 dan nomor massa 56 dalam sistem periodik terletak pada golongan berapa, periode berapa. Jadi yang ditanyakan adalah unsur X dengan nomor atom. Oke, dengan nomor atom. Nomor atomnya adalah 26. Berarti kita fokus ke nomor atomnya. Coba masih ingat lagi atau sudah lupa nih bagaimana cara mengkonfigurasikan? Sama seperti tadi, cuma ini ada cara yang mungkin dulu sudah pernah diajarkan gurunya ya, bagaimana cara mengkonfigurasikan tetapi menggunakan bantuan gas mulia. Coba kita tampilkan dulu gas mulianya. Bukan, itu bukan gas mulia. Nah, ini dia. Ini golongan 8A, gas mulia. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini nomor atomnya. 10, 18, 36, 54, 86. Oke, helium di periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, dan periode 6. Oke, masih ingat nggak ya? Coba. Kalau nomor atomnya itu lebih kecil dari 10 tetapi lebih besar dari 2, karena helium memiliki nomor atom 2, maka konfigurasinya nanti He dulu, kemudian dari helium nanti masuk ke, karena dia periode pertama, maka periode pertamanya sudah penuh ya sama elektron. Jadi elektronnya masuk di periode kedua. 2s, 2p, yang ini 3s, 3p, mudah ya. Kenapa 3s 3p? Karena periode 2-nya sudah penuh. Jadi sekarang masuk ke periode 3. Kemudian yang AR 4s, berdasarkan aturan Aufbau yang tadi, dari 4s nanti kita masuknya ke 3D, baru 4p, kemudian 5s, 4D, 5p, lalu 6s. Dari 6s nanti masuknya ke 4f, 5D, 6P. Kemudian yang ini 7S, 5F, 6D, 7P. Oke, ini nampak akan lebih mudah. Nah, coba ini hanya untuk mengingatkan aja ya. Oke,
Kalau nanti orbital terakhirnya ada di blok S, maka dia termasuk ke dalam golongan 1A dan 2A. Kalau berakhir di blok P, golongannya termasuk 3 sampai dengan 8A. Kalau masuknya di golongan D, maka dia dari golongan 3B sampai dengan 2B. Oke, bukan pensil ya, 2B golongan. Nah, sekarang coba kita konfigurasikan atom X dengan nomor atom 26. 26 itu lebih dekat kemana ya? 26. Oke, kita akan gunakan 18 AR. Kenapa kita pakai 18 AR? Karena 18 AR ini lebih besar dari 26. Kenapa tidak menggunakan 36 KR? Karena kalau pakai 36 KR sudah kelebihan elektronnya. Jadi kita gunakan 18 AR. Oke, ini konfigurasinya 18 AR. Nanti dari AR masuk ke mana? 18 AR 4S2 20 ya. 18 tambah 2 20. Kemudian nanti masuk ke 3D 20 supaya jadi 8 kurang berapa? Jadi 6 ya, 26. 18 tambah 2, 20 tambah 6, 26. Oke, kita lihat ternyata berakhirnya di orbital D. Kalau berakhir di orbital D, maka dia termasuk dari golongan B, golongan transisi dari 3B sampai dengan 2B. Terus cara cari golongannya gimana? Oke, tinggal dijumlahkan saja jumlah elektronnya. 2 tambah 6 sama dengan 8. Maka dia akan masuk ke dalam golongan 8B. Nah, periodenya periode keberapa? Kita lihat. Periode itu menunjukkan jumlah kulit. Jumlah kulit yang paling besar adalah kulit keempat. Oke, maka dia termasuk ke dalam periode 4. Jadi golongan 8B periode 4 ada nggak ya? Oh, ada ini yang Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Senyawa M mempunyai sifat sebagai berikut. Mudah larut dalam air, dapat menghantarkan listrik dalam fase cair, dan titik didih dan titik lelehnya tinggi. Jenis ikatan dalam senyawa M tersebut adalah, oke, ini kata kuncinya nih. Senyawa M ini katanya mudah larut di dalam air. Senyawa yang bisa larut di dalam air itu memiliki ikatan. Yang pertama, ikatan ion. Senyawa yang memiliki ikatan ion, dia bisa larut dalam air. Selain senyawa yang memiliki ikatan ion yang bisa larut dalam air adalah senyawa polar. Kenapa? Karena air itu adalah senyawa polar, maka biasanya pelarut polar, senyawa polar akan melarutkan senyawa polar juga. Jadi polar akan melarutkan polar, non-polar akan melarutkan non-polar. Oke. Kovalen polar ya. Kemudian dapat mengantarkan listrik dalam fase cair. Nah, yang dapat mengantarkan listrik dalam fase cair adalah ikatan ion. Ikatan polar, dia dapat menghantarkan listrik hanya dalam fase larutannya saja. Jadi hanya dalam fase aki. Jadi dalam fase cairnya, yang berikatan kovalen polar tidak dapat menghantarkan larutannya. Jadi sudah bisa ditebak jenis ikatan dalam senyawa M tersebut adalah ikatan ion. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Di daerah Bukit Kapur, air sukar berbuih. Hal ini disebabkan terjadi kesadahan sementara pada air tersebut. Kesadahan sementara tersebut dapat dihilangkan dengan pemanasan. Persamaan reaksi setara yang tepat adalah, oke, coba kita selesaikan bersama-sama. Diingat-ingat kembali, masih ingat tidak ya tentang kesadahan? Nah, kesadahan itu dibagi ke dalam 2 bagian. Kesadahan itu apa? Kesadahan itu adalah banyaknya kandungan ion Ca2+ dan ion Mg2+ di dalam air. Kesadahan itu ada yang kesadahannya kesadahan tetap, ada juga yang kesadahannya berupa kesadahan sementara. Sementara. Nah, kesadahan tetap itu kesadahan yang bagaimana sih?
ion apa sih sebetulnya yang berperan dalam kesadaran tetap? Jadi kesadaran tetap itu terjadi apabila ion Ca2+ dan ion Mg atau ion Mg2+ bertemu dengan SO4 2-. Jadi kalau ada SO4 2-nya, misalkan CaSO4 2- atau MgSO4 2-, berarti kesadarannya kesadaran tetap. Dan kesadaran tetap tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan, tetapi biasanya dihilangkan dengan ditambahkan soda. Kalau kesadaran sementara itu adalah kesadaran ionnya, yaitu ion Ca2+ atau ion Mg2+ yang bereaksi dengan ion HCO3-. Jadi kalau ada ion CaHCO3 2 kali atau MgHCO3 2 kali, itu berarti kesadarannya kesadaran sementara. Nah, kesadaran sementara ini bisa dihilangkan dengan pemanasan. Jadi sebetulnya caranya mudah. Cari saja senyawa CaHCO3 2+ atau MgHCO3 2+ yang kemudian akan mengendap dengan proses pemanasan. Mana ya? Ini dia. Yang ini kan CaCO3 ya. Oh, bukan nih, bukan kesadaran sementara nih kalau CaCO3. Kan pengennya CaHCO3 2 kali. MgSO4 salah ya, ini kesadarannya kesadaran tetap. CaCO3 lagi. Ini dia, CaHCO3 2 kali. Kalau dengan pemanasan kesadarannya memang akan hilang, tetapi kalau sudah dingin terbentuk lagi CaCO3 dalam fasa padat sehingga bisa dihilangkan, tinggal disaring aja. Bebas deh airnya dari kesadaran. Jawabannya yang D.